Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayanatul Adawiyah, NIM 21105020083. Di sini saya akan menanggapi atau mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis MC MII yang berjudul Uang dan Fungsinya. Apa itu uang? Definisi uang alat tukar atau standar pengukuran nilai kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban secara umum mempunyai 3 tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha, dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang. Bentuk lain dan uang adalah komoditas uang, emas dan perak batangan, dan uang logam. Perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang. Dewasa ini kertas hanya menampilkan sebagian kecil dari cadangan uang suatu negara. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Jika ditilik dari sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usahanya. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia jadi bertambah sehingga mereka produksi sendiri tidaklah cukup. Setelah munculnya beberapa alternatif barang yang digunakan sebagai alat tukar yang umumnya berupa benda yang diterima oleh umum generally accepted, benda yang dipilih bernilai tinggi, sulit didapat atau memiliki nilai magis, atau benda yang menjadi kebutuhan primer. Kemudian muncullah logam sebagai alat tukar selanjutnya yang digemari umum karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, mudah dibawa, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai. Hingga pada akhirnya muncullah uang kertas karena penggunaan uang logam dirasa sulit untuk transaksi yang nilainya besar. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam, jenis uang ini dibuat dari bahan logam, yaitu emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Uang kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Menurut lembaga yang mengeluarkan uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu sendiri alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral, uang yang berupa simpanan deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Menurut nilainya, uang juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh itu sendiri uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Uang tanda itu sendiri uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang 2000, biaya yang diperlukan adalah 1000.
Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan. Fungsi asli uang sebagai alat tukar, medium of change, transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukar barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai satuan hitung, uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan dan menghitung jumlah pinjaman. Sedangkan fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.